Bab 939. Cimat Langit Bumi. Sekte Abjad Kuno. Miley kembali ke Sekte Abjad Kuno. Di belakangnya, ada belasan Supermaster. Belasan orang ini semuanya dia beli dengan jumlah uang yang besar. Kali ini pergi ke klan pemakan roh. Dia tidak pergi sendirian, tapi menggunakan statusnya sebagai Master Jimat Dewa untuk mengundang beberapa Master. Miley memandangi seorang tetua di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum, "Tetua Zan, terima kasih banyak kali ini." Tetua Zan. Untuk mengundang orang ini, dia menggunakan satu lembar jimat 7 warna, begitu pula belasan orang lainnya. Total dia menggunakan belasan lembar jimat 7 warna, tetapi semua setimpal. Tanpa belasan orang ini, Kavaleri Shuro dan pengawal maut Shuro mustahil bisa langsung menuju dunia spiritual dengan begitu mudah. Tetua Zan melirik Miley dan berkata sambil tersenyum, "Senang bisa bekerja sama." Miley sedikit tersenyum, dia melirik semua orang, semuanya senang bisa bekerja sama. Saat berbicara, dia sedikit menekuk jarinya. Sebuah cincin penyimpanan muncul di depan semua orang. Di antara cincin penyimpanan, ada total 10.000 kristal padat. Melihat ini, ekspresi semua orang di arena sedikit berubah. 10.000 kristal padat, itu bukan jumlah yang kecil. Tetua Zan menyimpan cincin penyimpanan dan mengepalkan tinjunya. "Master Dewa Ye, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan hubungi kami." Orang-orang lainnya juga mengangguk. Miley ini terlalu murah hati. Miley tersenyum dan berkata, "Kalian juga tahu, musuhku mungkin banyak dan berbahaya." Tetua Zan tertawa dan berkata, "Kami memang melakukan bisnis ini. Jika takut bahaya, memangnya bisa kerja apa lagi? Jika ada pekerjaan yang harus dilakukan di masa depan, mohon Master Dewa Ye hubungi kami." Miley tersenyum dan berkata, "Kalau begitu mudah diajak komunikasi." Tetua Zan mengangguk, "Master Dewa Ye, kami pamit. Jika ada waktu bebas di masa depan, selamat datang ke Kota Dosa." Setelah selesai berbicara, dia dan yang lainnya hendak pergi, tetapi pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba muncul di sekitarnya. Saat berikutnya, Lin Siye tiba-tiba muncul di depan Miley. Melihat Lin Siye, wajah Tetua Zan dan yang lainnya tiba-tiba berubah drastis, seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Tampak jelas, mereka mengenal Lin Siye. Miley tertawa cepat, "Tetua Zan, biarkan aku perkenalkan, ini adalah adikku Lin Siye. Tetapi dia juga memiliki identitas, yaitu penguasa Shuro di neraka Shuro." Adik perempuan. Tetua Zan dan yang lainnya tercengang. Lin Siye melirik Tetua Zan dan yang lainnya, sedikit mengangguk sebagai salam. Tampak jelas, dia masih memberi wajah kepada Miley. Melihat Lin Siye menyapa Dirinai dan yang lain, Tetua Zan dan yang lainnya langsung tersanjung dan segera memberi hormat. Ini adalah Kaisar Wanita Shuro, salah satu master di dunia ini. Tetapi pada saat ini, dia bahkan menyapa dirinya dan yang lain. Tetua Zan dan yang lainnya merasa sedikit seperti ilusi. Setelah beberapa saat, Tetua Zan dan yang lainnya pergi. Miley memandang Lin Siye, dia sudah menerobos. Lin Siye mengangguk, "Seharusnya sudah." Mendengar ini, Miley merasa lega, dan bertanya lagi, "Master Lady sudah muncul?" Lin Siye mengangguk, "Sudah." Miley tersenyum dan berkata, "Apakah benar-benar sangat kuat?" Lin Siye berkata dengan ringan, "Lumayan." Miley tertawa, lalu berkata, "Lin Si, kalian mencapai batasan sekarang, bagaimana baru bisa menerobos?" Setelah hening sejenak, Lin Siye berkata, "Sulit. Namun, aku mungkin telah menemukan jalannya." Miley bertanya dengan cepat, "Seperti apa?"
Lin Siye berkata, reinkarnasi. Mile sedikit bingung, reinkarnasi. Apa maksudmu? Lin Siye berkata dengan ringan, alam terakhir adalah alam reinkarnasi, dan alam reinkarnasi ini, sejauh ini, telah dicapai oleh pendahulu. Namun, karena aku pernah mencari tahu pencapaian reinkarnasi pendahulu, jadi aku samar-samar tahu sedikit, aku ingin bertapa dan belajar, tetapi situasi saat ini. Mile berkata, kamu bertapa saja. Lin Siye menggelengkan kepalanya, kamu berbahaya. Mile hendak berbicara, Lin Siye berkata lagi, situasi kamu tidak terlalu baik sekarang. Setelah master kembali, sekolah tinggi dimensi luas memiliki 2 orang supermaster. Dalam waktu singkat, klan pemakan roh tidak akan mengganggu mereka. Mile terdiam. Dia tahu apa maksud Lin Siye, klan pemakan roh mungkin akan menargetkan dia selanjutnya. Lin Siye memandang Mile, selama periode waktu ini, jangan kemana-mana. Mile mengangguk, aku mengerti. Lin Siye sedikit mengangguk, aku akan bertemu wanita itu, mau ikut bersama. Mile bertanya, Master Lady. Lin Siye mengangguk, ya. Mile tersenyum dan berkata, baik, kita pergi bersama. Lin Siye meraih tangan Mile, saat berikutnya, kakak beradik itu menghilang di tempat. Sekolah tinggi dimensi luas. Di halaman, Master Lady sedang duduk di kursi berlengan, memegang gulungan buku kuno di tangan kirinya. Pada saat ini, Master Lady tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Lin Siye dan Mile muncul di depan matanya. Mata Master Lady tertuju langsung pada Mile. Dia meletakkan buku kuno di tangannya, lalu berjalan ke arah Mile. Tangan kirinya tiba-tiba diletakkan di atas bahu Mile. Setelah beberapa saat, alisnya sedikit mengernyit. Bagaimana ini bisa? Mile sedikit bingung, ada apa? Master Lady memandang Mile, apakah kamu dari 4 dimensi? Mile mengangguk. Setelah hening sejenak, Master Lady berkata dengan ringan, bolehkah aku menghitung nasib kamu? Nasib? Mile berkedip, meramal. Master Lady mengangguk, bisa dikatakan seperti itu. Mile tersenyum dan berkata, baik. Master Lady tersenyum dan berkata, kamu tidak keberatan. Mile tersenyum dan berkata, kenapa harus keberatan? Orang lain bicara tentang kehidupan masa laluku, tapi sebenarnya aku penasaran juga. Namun, sebelumnya ada orang yang pernah meramal untukku, tetapi semuanya gagal. Master Lady tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mencoba. Mile mengangguk, cobalah. Master Lady merentangkan telapak tangannya dan berkata dengan lembut, nasib. Suara itu jatuh, cahaya putih tiba-tiba menyelimuti Mile. Segera, di atas kepala Mile, muncul satu persatu benang tipis. Benang-benang ini adalah benang sebab akibat milik Mile. Setelah mencapai alam sebab akibat, kamu dapat menggunakan sebab akibat ini untuk menghitung kehidupan lampau dan sekarang. Tentu saja, tidak semua master alam sebab akibat pandai meramal. Master Lady melihat benang sebab akibat itu, dia menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan dalam benang sebab akibat ini, Master Lady melihat kehidupan Mile, dari lahir hingga sekarang, kecuali beberapa hal khusus, semuanya telah dia lihat dengan jelas. Namun, dia hanya bisa melihat kejadian hari ini. Dia tidak bisa menghitung apa yang akan terjadi besok. Setelah Master Lady terdiam sesaat, dia tiba-tiba berbisik, kehidupan lampau. Suaranya jatuh, di salah satu benang sebab akibat Mile. Dia melihat dunia abu-abu di mana seorang anak laki-laki berlari liar dengan seorang gadis kecil di punggungnya. Di alam semesta 4 dimensi yang jauh, seorang wanita bergaun polos tiba-tiba berhenti. Dia mendongak dan sedikit mengernyit, Dalam sekejap, di alam semesta 5 dimensi, wajah Master Lady di depan Mile tiba-tiba berubah. Dia mundur beberapa langkah,
sementara benang-benang sebab akibat di atas kepala Mile menghilang tanpa jejak. Mile terkejut, "Master, kamu?" Master Lady mengabaikan Mile, tetapi melihat ke bawah, pandangan ini langsung menembus galaksi dan sampai ke alam semesta 4 dimensi. 5 dimensi. 4 dimensi. Kedua wanita itu saling memandang di langit berbintang. Wanita bergaun polos memandangi Master Lady, ingin mati. 5 dimensi. Master Lady memandangi wanita bergaun polos, "Kamu menghalangi sebab akibat miliknya." Wanita bergaun polos tidak berekspresi, "Aku pikir kamu tidak memiliki pikiran jahat terhadapnya, jadi tidak membiarkanmu mati. Jika kamu berani memata-matai kehidupan masa lalu dan masa kininya lagi, aku akan membunuhmu dengan satu pedang." Setelah berbicara, dia memalingkan muka. Di alam semesta 5 dimensi, Master Lady menoleh ke belakang, cahaya putih di tubuh Mile telah menghilang. Master Lady berkata dengan ringan, "Orang yang sangat kuat." Mile berkata dengan suara yang dalam, "Master, apa yang kamu temukan?" Master Lady memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang bisa ditemukan, dihentikan oleh seseorang." Mile bertanya, "Siapa?" Master Lady menggelengkan kepalanya. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan ringan, "Ini adalah pilihanmu. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu melakukan ini, aku menghargai keputusanmu." Mile sedikit bingung, dia melirik Master Lady, yang sedang berbicara dengan aneh. Master Lady tersenyum dan berkata, "Apakah kamu suka membaca?" "Membaca?" Mile mengangguk, "Suka." Master Lady sedikit tersenyum, "Lebih baik tetap tinggal di akademi, kamu bisa membaca semua buku di akademi dan juga buku yang telah aku kumpulkan." Mile ragu-ragu, lalu berkata, "Aku adalah anggota Sekte Abjad Kuno." Master Lady tersenyum dan berkata, "Apa masalahnya?" Mile berkata, "Kamu tidak keberatan?" Master Lady menggelengkan kepalanya, "Aku tidak keberatan. Jika kamu suka, kamu bisa datang ke akademi kapan saja. Kamu sudah berada di alam hidup mati. Jika ingin menerobos dan mencapai alam misteri surgawi, harus ada penimbunan ilmu." Mile sedikit mengangguk, "Aku mengerti." Master Lady berkata, "Aku lihat kamu memiliki aturan Tao ruang hampa, aturan Tao bumi, dan aturan Tao mimpi, dan juga aturan Tao segel." Saat berbicara, dia mengeluarkan 4 buku kuno dan menyerahkannya kepada Mile. "Ini adalah karya yang ditulis oleh guru saat dia mempelajari aturan Tao. Ini pasti sangat membantumu. Dan juga memungkinkan kamu mengerahkan kekuatan penuh yang seharusnya dimiliki oleh aturan Tao ini." Mile tertegun, lalu menatap Lin Siye, dan Lin Siye berkata, "Sangat berharga." Saat ini, suara Quen juga terdengar di benak Mile, "Ini sangat berharga, tolong segera terima, karena buku kuno ini dapat membantu kami mengembangkan diri." Mendengar ini, Mile buru-buru menyimpan 4 buku kuno, dia melirik Master Lady, dan berkata, "Master, ini, baru saja bertemu sudah langsung memberikan hadiah sebesar ini, aku." Master Lady tersenyum dan berkata, "Akademi sedang dalam masalah, terima kasih atas bantuanmu yang luar biasa, beberapa buku ini bukan apa-apa." Mile menangkupkan tinjunya, "Terima kasih." Master Lady mengangguk sedikit, dia mengeluarkan buku kuno lainnya. Ini adalah Tao Abjad Kuno, juga merupakan peninggalan Tuan waktu itu, di antaranya, di atas jimat 7 warna, dan juga ada jimat jenis lain, yaitu jimat langit bumi, menggunakan langit dan bumi sebagai kertas, sungai bintang sebagai penuntun, gunung dan sungai sebagai garis, mengumpulkan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk jimat. Kekuatan jimat ini bisa digambarkan menghancurkan dunia. Jimat semacam ini, hanya Tuan dan Scott Fu yang bisa menggambarnya saat itu. Meskipun jimat ini sangat kuat,
syarat untuk menggambar jimat ini juga sangat ketat. Bisa berhasil menggambarnya atau tidak, itu tergantung pada kreasi pribadi kamu. Jimat langit bumi. Miley dengan cepat mengambil buku kuno itu. Setelah dia meliriknya, segera ekspresi wajahnya berubah. Jika dia bisa menggambar jimat semacam ini, kecuali orang mesum seperti Nine, dia bahkan bisa bertarung dengan 6 master besar. Barang bagus. Miley sangat gembira. Dia menangkupkan tinjunya ke Master Lady lagi. Terima kasih, Master. Master Lady tersenyum dan berkata, pergilah belajar. Aku akan berbicara dengan adikmu. Miley melirik Lin Siye, lalu mengangguk, baik, kalian mengobrol. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi dengan beberapa buku kuno di tangannya. Di tempat, Master Lady memandang Lin Siye, kaisar wanita, apakah kamu tahu identitasnya? Setelah hening sejenak, Lin Siye berkata, aku tahu. Bersambung.